Malam ini aku tidur sendiri lagi. Setelah istriku memutuskan untuk berpisah dariku. Persoalan ekonomilah yang menjadi akar permasalahan ini. Kenalkan, namaku Hasan. Aku tinggal di kampung yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Wajahku cukup ganteng, hingga dulu si Lastri tertarik dan suka padaku. Lastri adalah gadis tetangga kampung yang aku persunting untuk jadi istriku setahun lalu. Kami menikah berdasarkan cinta, tidak ada paksaan dari siapapun. Dulu kita teman SMA, biarpun tidak satu kelas. Awalnya pernikahan kami harmonis dan romantis. Istriku Lastri begitu perhatian padaku. Hampir tidak ada masalah dan berjalan normal. Aku memiliki usaha warung bakso dan mie ayam. Dari warung itulah aku bisa menghidupi Lastri istriku. Warungku ramai. Setiap hari banyak pelanggan yang datang untuk menikmati mie ayam ataupun bakso buatanku. Hari demi hari terus berlalu hingga tibalah hari naas itu. Warungku hangus terbakar semua, tiada yang tersisa. Nangis hatiku, hilang sudah mata pencarianku. Aku hanya bisa mengelus dada. Aku harus kerja apa untuk bisa mendapatkan uang? Kalau harus membangun warung dari nol lagi, rasanya aku tak sanggup. Tidak ada modal untuk itu. Seminggu sudah sejak kebakaran itu, aku masih belum bekerja. Istriku mulai menampakkan sifat aslinya. Dia marah-marah tak karuan. Aku coba nyari kerja kesana kemari, namun juga belum aku dapati. Setiap aku pulang, istriku marah lagi. Hingga aku benar-benar jatuh, terpuruk, tak punya uang. Utang di sana sini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lastri istriku sudah tak tahan dengan keadaan seperti ini. Di saat susah, dia tidak mau menemaniku. Dia malah pergi dan ingin pisah dariku. Sudah ku coba untuk membujuknya, tapi Lastri bersikeras minta pisah. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya bisa pasrah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Aku terus mencoba bangkit dengan keadaan ini. Aku tidak boleh menyerah, biar hati ini sakit dan hancur. Sedikit demi sedikit, aku bisa melupakan Lastri mantan istriku. Namun biarpun segala cara sudah aku lakukan, pekerjaan itu tak kunjung ku dapatkan. Suatu hari saat aku mencari pekerjaan, kaki melangkah di pinggir jalan. Karena sambil ngelamun, jalanku malah sampai ke tengah. Hingga aku terserempet mobil mewah warna putih itu. Dia berhenti dan turun dari mobil. Ternyata seorang wanita muda berhijab, cantik, berkacamata. "Kamu tidak apa-apa, Mas? Maaf, tadi tidak sengaja," ucapnya sambil jongkok di sampingku. "Iya, tidak apa-apa, Mbak," jawabku singkat. Kita pun menepi dan mencari tempat duduk. Kita kenalan dan ngobrol di situ. Aku sedikit kaget tatkala dia menyebut nama Lastri. Kok namanya sama dengan mantan istriku ya? Aku ceritakan semua masalahku dan dia nawarin aku pekerjaan.
Aku diajak ke tempat usahanya. Kita masuk mobil dan melaju ke tempat Mbak Lastri. Sesampainya di sana ternyata usahanya konveksi dan aku lihat sudah besar dengan banyak sekali karyawannya. Mas Hasan punya keahlian apa soal konveksi? Tanya Mbak Lastri. Maaf Mbak, kalau soal konveksi saya tidak punya keahlian apa-apa Mbak, jawabku. Kalau nyetir bisa nggak Mas? Tanya Mbak Lastri lagi. Oh ya bisa Mbak kalau nyetir. Dulu sebelum aku buka warung, aku juga nyopir Mbak, ucapku. Ya sudah Mas, jadi sopir pribadiku aja, ucap Mbak Lastri sambil tersenyum. Aku pun mengiyakan dan aku begitu senang. Akhirnya aku dapat pekerjaan juga. Hari demi hari pun berlalu. Mbak Lastri orangnya baik, cantik dan masih sendiri, belum bersuami. Terkadang aku suka berhayal, seandainya dia jadi istriku, bahagianya aku. Aku selama ini dianggap bukan seperti sopir, tapi seperti teman. Kalau pas makan di luar pun, aku diajak makan bareng. Tak jarang Mbak Lastri juga sering curhat ke aku. Tak terasa 6 bulan sudah aku bekerja di tempat Mbak Lastri. Hari itu aku diajak makan malam. Ada apa ya? Kok nggak biasa-biasanya? Aku pun dandan rapi dan melaju setelah Mbak Lastri siap. Tak lama kita pun nyampe di restoran itu. Setelah itu kita duduk di meja yang sudah dipesan Mbak Lastri. Dan dia pun berkata, Mas Hasan, selama ini aku merhatiin kamu terus. Kamu baik dan tulus. Maukah kamu jadi imamku? Aku kaget dibuatnya. Tapi aku orang yang gak punya Mbak. Apa Mbak nanti gak malu punya suami seperti saya? Jawabku. Tidak Mas, aku mencintai kamu apa adanya. Aku tidak mencari apa-apa Mas. Yang aku cari imam yang bisa membawaku ke surga. Akhirnya aku dan Mbak Lastri menikah. Dia begitu baik padaku. Dan kita pun hidup bahagia dalam bingkai rumah tangga.